Halo semua, perkenalkan nama saya Komang Gede Bagus David Aditya dengan NIM 220856173 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu protokol dari layer network access, yaitu point-to-point protocol atau bisa disingkat dengan PPP. Berikut merupakan poin-poin terdapat dalam PPT saya ini. Yang pertama ada definisi point-to-point protocol, yang kedua ada fungsi utama point-to-point protocol, yang ketiga ada konteks penggunaan point-to-point protokol. Yang keempat ada cara kerja point-to-point protokol. Dan yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan point-to-point protokol. Baik, saya mulai dari definisi point-to-point protokol. Point-to-point protokol merupakan salah satu protokol dari layer network access dalam model TCP atau IP. PPP merupakan protokol layer network access karena PPP bertanggung jawab atas manajemen koneksi fisik, pembentukan sesi, dan pengaturan parameter penting untuk transmisi data. Itu sesuai dengan peran layer network access dalam model TCP atau IP. Point-to-point protokol atau bisa disingkat PPP adalah sebuah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengelola koneksi point-to-point antara dua perangkat atau node dalam jaringan komputer. Protokol ini memungkinkan dua perangkat lunak berkomunikasi dengan cepat dan aman melalui jalur komunikasi yang telah diatur. Protokol ini berfungsi untuk mengatur cara komunikasi dilakukan dengan menentukan aturan, format pesan, dan prosedur yang harus diikuti oleh perangkat dalam proses komunikasi. Point-to-point protokol memiliki dua komponen utama, yaitu Link Control Protocol atau disingkat LCP dan Network Control Protocol atau NCP. Fungsi utama dari LCP adalah protokol awal dalam sebuah sesi PPP, dan tugas utamanya adalah untuk mengelola pembentukan, pemeliharaan, dan pemutusan koneksi PPP antara dua perangkat. Lalu, fungsi utama NCP adalah untuk mengatur dan mengontrol jenis data yang dapat dikirimkan melalui koneksi PPP. Selain itu, PPP memiliki dua turunan yang paling umum digunakan, yaitu ada Point-to-Point Protocol over Ethernet atau disingkat PPPoE dan Point-to-Point Protocol over ATM atau bisa disingkat PPPoE. Turunan PPP ini dirancang untuk menangani kebutuhan spesifik dalam konteks koneksi atau jaringan tertentu. Selanjutnya ada fungsi utama point-to-point protokol. Fungsi pertama dari PPP adalah pembentukan koneksi. PPP bertanggung jawab atas pembentukan koneksi fisik antara dua perangkat dalam jaringan. Ini termasuk membahas parameter koneksi seperti kecepatan transmisi data, autentikasi, kompresi data, dan jenis data yang akan digunakan selama sesi. Lalu fungsi kedua adalah autentikasi. Autentikasi adalah fungsi yang penting dalam PPP, yang memastikan bahwa hanya pengguna atau perangkat yang sah yang dapat mengakses jaringan atau berkomunikasi melalui koneksi PPP. Lalu fungsi ketiga adalah transmisi data. Perangkat dapat mengirim dan menerima data melalui koneksi PPP. Lalu fungsi keempat adalah kompresi data. PPP dapat mengkompresi data sebelum melalui jaringan, yang membantu menghemat bandwidth dan mempercepat transmisi data. Lalu fungsi kelima adalah enkripsi data. PPP juga dapat digunakan untuk mengenkripsi data yang dikirim melalui koneksi. Ini sangat penting untuk menjaga privasi data selama transmisi, terutama untuk pengiriman data sensitif. Lalu fungsi terakhir adalah negosiasi parameter. Selama pembentukan koneksi, PPP melakukan negosiasi parameter sebagai autentikasi, kompresi, dan jenis data yang akan digunakan selama sesi. Selanjutnya adalah konteks penggunaan point-to-point protokol. Penggunaan point-to-point protokol yang pertama adalah koneksi internet dial-up.
yaitu ketika komputer seseorang dihubungkan ke internet melalui jaringan telepon atau saluran lainnya, PPP memungkinkan pengiriman data antara komputer dan server penyedia layanan internet atau ISP, dan autentikasi pengguna. Lalu penggunaan yang kedua terdapat pada Digital Subscriber Line atau disingkat DSL. PPP sering digunakan untuk mengakses internet secara broadband melalui saluran telepon. PPPoE atau PPP over Ethernet adalah yang paling sering digunakan untuk mengelola koneksi DSL. Lalu yang ketiga ada koneksi nirkabel. Banyak koneksi nirkabel menggunakan PPP, seperti Wi-Fi, 3G, 4G, 5G, dan sebagainya. Dalam hal ini, PPP memungkinkan autentikasi pengguna dan pengiriman data melalui jaringan nirkabel. Lalu yang terakhir adalah VPN atau Virtual Private Network. PPPoE atau L2TP adalah dua jenis PPP yang dapat digunakan dalam penggunaan VPN, di mana ia berfungsi untuk mengelola koneksi aman antara dua lokasi atau perangkat melalui jaringan publik seperti internet. Selanjutnya adalah cara kerja point-to-point protocol. Point-to-point protocol adalah protokol yang mengatur koneksi antara dua perangkat dalam jaringan. Berikut adalah cara kerja point-to-point protocol. Yang pertama ada permintaan koneksi. Proses ini dimulai dengan meminta koneksi antar perangkat. Yang kedua ada penawaran koneksi. Parameter seperti kecepatan transmisi data dan jenis autentikasi yang diizinkan diberikan kepada perangkat yang dituju untuk merespons. Yang ketiga ada negosiasi parameter. Kedua perangkat bekerja sama untuk menentukan parameter koneksi seperti kecepatan transmisi data, autentikasi, dan yang lainnya. Yang keempat ada autentikasi. Kedua perangkat melakukan autentikasi pengguna atau perangkat yang terhubung jika diperlukan. Yang kelima ada pembentukan sesi PPP. Sesi PPP yang sebenarnya dimulai setelah autentikasi berhasil, memungkinkan pengiriman data antara perangkat. Yang keenam ada pengiriman data. Data dikirimkan antara perangkat melalui koneksi PPP setelah dikemas dalam frame PPP. Yang ketujuh ada manajemen koneksi. PPP mengawasi kualitas koneksi selama sesi dan menangani masalah koneksi. Yang terakhir ada pemutusan koneksi. Koneksi PPP diputuskan dengan benar sesuai dengan permintaan jika ada masalah. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan point-to-point protokol. Keunggulan pertama dari PPP adalah mudah menghubungkan antar komputer. Yang kedua, memungkinkan beberapa protokol untuk beroperasi pada link komunikasi yang sama. Yang ketiga, mengangkut paket dari satu server ke server lainnya menggunakan alamat IP yang sama ke komputer yang telah meminta informasi. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengenkapsulasi dan menegosiasi opsi untuk beberapa protokol lapisan jaringan. Yang terakhir adalah relatif mudah digunakan. Adapun kelemahan yang dimiliki PPP, yang pertama, seluruh jaringan akan mati bila kabel utama terputus. Yang kedua, sulit mencari dan memperbaiki kerusakan apabila terjadi kerusakan pada jaringan. Yang ketiga, tidak mungkin diimplementasikan pada jaringan dengan banyak komputer. Yang terakhir, rentan terhadap gangguan seperti kehilangan paket dan noise yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan dan memperlambat transfer data. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.